Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Herniati Yulianti dengan NIM 8572493442. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas ketiga mata pelajaran pembelajaran terpadu di SD, yaitu mempraktikkan pembelajaran terpadu. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, Bu Guru izin duduk. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, Bu Guru minta pada Ilma untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, berdoa selesai. Terima kasih Ilma yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru absen terlebih dahulu. Ada Aska, Ari, Iska, oke, terus Eca, Adit, Tia, Robi, oke, hadir. Siapa yang gak masuk anak-anak? Siapa? Aris? Kenapa nggak masuk? Sakit. Oh, sakit. Oke, semoga yang nggak bisa masuk pada pembelajaran pagi hari ini, semoga diberi kesehatan lagi, semoga cepat sembuh pada Aris, agar nanti besok kembali sekolah seperti biasanya. Oke, baik anak-anak. Sebelum Bu Guru mulai mata pelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru tanya dulu, siapa yang masih ingat kemarin Ibu menjelaskan tentang apa? Siapa yang masih ingat? Iska? Aska? Ayo. Tia? Eca? Nah, jadi Bu Guru kemarin membahas tentang lingkungan sekitar kita. Contohnya apa? Seperti rumah, nah terus sekolah, terus sungai, hutan. Nah, itu termasuk lingkungan sekitar kita. Ada juga namanya makhluk hidup. Oke, makhluk hidup terbagi menjadi 3 bagian. Ingetin ya, terbagi menjadi berapa? 3 bagian. Nah, yang pertama yaitu manusia. Yang kedua, hewan. Yang ketiga, tumbuhan. Nah, jadi makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama hewan, bisa diacak nggak apa-apa, hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Nah, coba Bu Guru tanya, Eca, contoh makhluk hidup pada hewan. Oke, benar, kambing bisa. Terus apa lagi? Sapi, pinter, terus burung. Nah, itu termasuk ke dalam makhluk hidup pada hewan. Kalau pada tumbuhan, contohnya coba Bu Guru tanya Ilma. Nah, contoh makhluk hidup pada tumbuhan. Ya, rumput, pinter. Nah, bisa rumput. Terus apa lagi setelah rumput? Oke, boleh sayur-sayuran, boleh tuh seperti kangkung, bayam. Nah, itu termasuk ke dalam makhluk hidup pada tumbuhan. Nah, ada juga kan tadi makhluk hidup yang Bu Guru jelasin. Ada juga yang disebut dengan benda mati. Nah, benda mati itu umum ya. Contohnya seperti air, tanah, atau udara. Kalau kita kan sedang berada di dalam kelas nih. Contoh benda mati yang ada di lingkungan kita, contohnya apa? Nah, pinter, papan tulis. Terus apa lagi? Kursi, pinter. Terus? Nah, meja itu namanya benda mati yang ada di sekeliling kita. Jadi semua ini saling keterkaitan. Maksudnya gimana Bu Guru saling keterkaitan? Nah, jadi tadi yang Bu Guru contohin ada hewan ya. Hewan juga membutuhkan tumbuhan agar dia bisa hidup. Maksudnya gimana? Nah, jadi hewan kan makan tuh, hewan yang makan tumbuhan rumput. Nah,
Contohnya apa? Seperti kambing, kerbau, bisa kan? Nah, jadi mereka agar tetap hidup sehat, memakan rumput agar tetap sehat kan. Ada juga tumbuhan. Tumbuhan juga membutuhkan air agar dia tumbuh sehat dan berkembang. Nah, tumbuhan apa saja mau tadi sayuran, bayam, kangkung, ataupun rumput. Nah, mereka juga butuh sehat dengan cara ya disirami dengan air. Nah, air itu yang tadi guru bilang termasuknya ke dalam benda mati. Nah, tadi air tuh tanah kan. Oke, lanjut. Nah, lalu apa peran masyarakat? Nah, Bu Guru tanya, masyarakat terhadap lingkungan sekitar kita. Maksudnya gimana, Bu Guru? Peran masyarakat. Nah, masyarakat itu seperti ya tetangga, terus nelayan, petani. Nah, itu ataupun keluarga namanya masyarakat. Nah, mereka punya peran masing-masing. Contohnya nelayan. Nih, nelayan itu adanya di laut karena di sungai ya, mencari ikan di sungai. Nah, peran nelayan itu mencari ikan di sungai. Kalau peran petani apa perannya? Ada yang tahu? Petani itu perannya menanam padi di tanah. Nah, tanah tadi air termasuknya ke dalam benda mati yang tadi Bu Guru sebutin ya. Terus ada juga budaya dan sejarah lokal. Maksudnya gimana? Seperti gotong royong dalam lingkungan masyarakat. Nah, maksudnya gimana Bu Guru? Contohnya kalau ada contohnya tadi masyarakat ya. Tadi Bu Guru lanjutin. Contohnya kegiatan di lingkungan kita seperti gotong royong nih. Semisal ada sungai kan di sebuah desa. Sungai itu tersumbat dengan banyaknya sampah. Nah, kan itu nggak baik kan buat lingkungan kita, nanti kan bisa menyebabkan hewan pada sakit, terus tumbuhan juga nanti nggak tumbuh berkembang kalau airnya kotor. Makanya adanya gotong royong di sebuah masyarakat tersebut untuk membersihkan sebuah sungai tadi agar bersih kembali, agar sehat kan, agar hidup nyaman juga kan dilihatnya. Oke, coba Bu Guru tanya dulu sebelum Bu Guru lanjut. Tadi peran petani deh. Nih, coba yang duduk di belakang. Peran petani, siapa itu yang di belakang? Robi ya. Peran petani dalam kehidupan masyarakat tadi apa? Nah, betul, menanam padi di tanah. Oke, coba Eca, tanah itu termasuknya benda mati atau benda hidup yang tadi Bu Guru jelasin? Oke, benda mati, betul. Pinter ya. Oke, Bu Guru lanjut. Jadi, kita semua adalah manusia mempunyai hak. Nah, seperti hak hidup sehat, hak hidup bahagia. Nah, kita juga punya hak. Nah, kita juga punya kewajiban. Untuk apa? Menjaga lingkungan sekitar kita agar semua orang pada hidup sehat dan nyaman. Nah, agar tetap hidup sehat dan nyaman, contohnya gimana? Nah, membersihkan halaman rumah, kalau ada sampah-sampah ya, terus membersihkan yang tadi Bu Guru bilang, ada sungai yang tersumbat oleh banyaknya sampah ya, dibersihkan secara bersama-sama, agar kita menjadi hidup lebih sehat, nyaman, dan bersih juga ya. Oke, baik anak-anak. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan ya pada materi pembelajaran pada pagi hari ini. Bu Guru kasih PR, nanti PR-nya kalian kerjakan di rumah. Jangan sampai lupa ya. Tadi PR-nya juga termasuk ke ini yang Bu Guru jelasin dari makhluk hidup, peran masyarakat yang tadi petani, nelayan. Nah, itu intinya kalau kalian mendengarkan dengan seksama dengan baik, nah nanti pasti kalian tahu jawabannya.
Oke anak-anak, Ibu cukupkan pada pembelajaran pada pagi hari ini karena waktunya sudah mau istirahat. Nanti besok ketemu Ibu lagi. Jangan lupa PR-nya di rumah kerjain. Ya. Semangat belajarnya. Kalau ada yang kalian lupa, tanya ke orang tuanya nggak apa-apa, atau kerja kelompok juga nggak apa-apa, Bu Guru izinin. Oke, Ibu pamit undur diri, Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.